3 fase iklan di TikTok dan Tokopedia yang wajib kalian tahu kalau mau jualannya untung atau laris. Gini, kalian nyadar gak sih dengan mergernya TikTok dan Tokopedia ini sebenarnya tuh kan gue pernah bahas ya di beberapa konten gue sebelumnya, kalau nanti seller centernya ngegabung, ads manager yang ngegabung. Nah, cuman bertahap nih, targetnya mereka sih April. Gue nggak tahu kalian udah kegabung atau belum di dashboard kalian. Tapi kalau misalnya belum, itu nanti harus dikonekin gitu ya. Nah, gue di sini nggak bahas koneknya, tapi yang gue mau bahas adalah harus ngapain biar untung. Karena gini loh, kita kadang ya banyak orang tuh yang nanya, kenapa ya gue udah ngiklan gini, gue udah jalanin itu, tapi rugi terus gitu ya, nggak untung-untung. Gimana sih caranya biar untung? Nah, di sini bakal gue bahas. Tapi sebelum mulai, buat kalian yang baru nonton, pastiin buat lu klik dulu subscribe dan aktifin tombol notifikasi loncengnya ya. Oke, terus jadi gimana sih caranya gitu? Fase apa aja sih yang harus dilewatin? Nah, biasanya nih, fase pertama. Fase pertama ini kalau buat gue ya, ini salah satu yang paling penting. Karena kalau lu lewatin fase pertama ini, dijamin. bukan cuman kemungkinan ya, gue bilang dijamin iklan lu gagal. Jadi kalau kalian misalnya kayak, aduh gue udah jalan iklan, boncos, gue udah jalan begini, nggak untung, nggak rugi, keluar duit terus, pokoknya segala macam lah, lu mau menangis. Pokoknya gini, kalau lu ngalamin itu, masa lalu gue kasih tau cuman satu, di fase pertama lu lewatin, pasti gue yakin gue. Dan biasanya gitu ya, kenapa sih kita lewatin? Karena ini tuh kayak simple, tapi kita nganggap, udahlah. Kan sebagai seller, kita selalu berpikir gini, barang gua paling bagus. Bener nggak? Iya, ngaku aja. Gue juga gitu kok. Contoh gini, misalnya gue bikin buku nih ya. Lo mau belajar tentang jualan TikTok atau Tokopedia, ini di buku gue juga banyak dibahas. Gitu, gue bikin buku. Nah, di bukunya gue ngerasa pasti buku gue paling bagus gitu. Tapi ada aja kan orang-orang yang ngasih feedback dan gitu, kita harus belajar. Jadi, fase pertama ini apa? Fase pertama ini adalah memastikan produk yang kalian mau iklanin atau kalian jual itu market fit. Market fit itu gimana sih gitu ya? Market fit itu satu, itu produknya terbukti laku. Gitu ya, di riset dulu, terbukti laku, ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya gimana? Hitung-hitungan sebenarnya lebih kelihatan nanti setelah iklan, ini bakal makin membuktikan gitu ya. Nah, terus produk ini terbukti menjual dan bukan produk dead stock. Jadi ketika kalian pemilihan produknya aja salah. Jadi sebelum iklan kita harus milih dulu nih. Gue mau iklanin produk apa ya? Misalnya nih ya, contoh nih yang gue ngalamin ya, gue ngiklanin buku gue. Di sini gue ada bikin affiliate academy, itu ada program affiliate-nya. Kita juga punya produk planner affiliate, terus kita baru punya produk baru lagi, hampers affiliate, gitu ya. Apakah semuanya diiklanin? Nah, sebenarnya kan tergantung kan. Jujur nih ya, ketika kita iklanin, ada yang maksudnya tuh di awal rugi terus. Ada, gitu kan. Sampai kita harus cari terus gimana fasenya, sampai gimana polanya, angle-nya sampai dapat. Gitu ya. Dan ada nggak produk-produk yang pernah gue jual sendiri yang akhirnya nggak sampai sekarang nggak gue iklanin lagi? Ada, banyak. Kenapa nggak gue iklanin lagi? Percuma. Kalau gue iklanin itu gue bakar duit gitu loh. Karena gini loh, kalian pernah nggak sih katanya ya kita itu baru tahu sifat manusia itu kalau dikasih uang. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau orang dikasih duit terus tentu jadi jahat, jadi apa gitu kan? Itu kan banyak orang bilang uang tuh merubah manusia. Sebenarnya uang tuh nggak merubah manusia. Uang itu cuman membuat sifat aslinya makin kelihatan. Jahat ya jahat, jadah ya jadah, berdebah ya berdebah, baik ya baik. Nah, sama juga dengan produk. Ketika lu punya produk, lu kan nggak tahu nih sifat aslinya apa. Sifat saya tuh laku apa enggak. Nah, ketika lu kasih iklan, itu kan dikasih duit tuh. Bener nggak? Makin kelihatan. Laku ya laku, jadi hero pahlawan ya pahlawan, jadi apa ya? Sampah. Jadi sampah dan merugikan ya merugikan gitu loh. Itu bakal kelihatan gitu loh. Nah, jadi pertama adalah lu cek dulu gitu loh. Ya, lu cek dulu ini bakal bagus apa jelek. Kalau masih bagus, kalau bagus oke. Kalau jelek jangan. Jadi ini fase pertama gitu ya. Dan fase ini sebenarnya ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya itu adalah lu harus lihat berapa persen itu dari CVR-nya. CVR itu apa? Conversion rate. Jadi berapa persen sih orang itu ketika lihat produk mereka convert dan beli. Nah, kalau mereka yang convert dan belinya oke, ya udah aman. Tapi kalau misalnya angkanya rendah, ini lu bakal bikin rugi. Ibarat gini, misalnya ya, kalau CVR 1%. 1% itu artinya ketika ada 100 orang klik, 1 orang bakal beli. Nah, sekarang kan di iklan itu sebenarnya kalau kalian perhatiin ya, kalian tuh bisa tahu, bisa ngitung. Gua tuh berapa sih bayar per orang klik? Contoh, cost per klik rata-rata 1.000.
CVR lu 1%. Artinya lu butuh 100.000 buat dapat satu penjualan. Harga barang lu berapa? 50.000. Ya, bakar duit dong itu mah namanya, bener nggak? Kagak bisa. Nangkep ya poin gue ya. Tapi misalnya gini, cost per purchase lu 100.000. Untung lu berapa cuannya? 500.000. Oh, masih cuan banyak kakak. Hajar terus. Gitu. Nah, itu adalah contohnya gitu ya. Nah, CVR ini makin besar tuh misalnya kayak CVR-nya 3%, 5%, itu artinya 100 klik yang beli 3. 100 klik yang beli 5. Makin tinggi makin aman. Nah, ini yang maksud gue tuh setiap kali mau iklan ya, atau gue mau ngapain, gue tuh selalu ngecek ini kira-kira berapa ya. Gue udah bikin target nih, maksimal segini. Kalau jelek, ada yang harus dirombak. Nah, itu adalah yang pertama kali lo tahu. Jadi lo harus tahu, riset dulu produknya, ibaratnya apa ya, fase pemilihan produk tuh layak jual nggak sih? Layak iklan nggak sih? Atau jangan-jangan nggak layak gitu. Kalau nggak layak ya ngapain juga kita kerjain? Bener nggak? Nah, kalau udah yang kedua. Nah, fase kedua adalah lu mulai fase testing namanya. Testing tuh gimana sih? Oke, lu udah tahu ini produk oke, ini produk bagus. Apakah lu ketika punya duit bakal lu hajar semua? Oh, tidak. Ketika lu lakukan ini, jadi yang lu lakuin adalah ketika lu punya duit, nah, coba dulu dikit-dikit. Nah, coba dikitnya tuh gimana nih? Nah, coba dikitnya tuh misalnya, gue punya budget nih, gue mau iklanin buku gue. Gue nggak akan langsung coba langsung besar. Gue bakal coba di angka paling kecil. Paling kecil berapa? Misalnya kalau lewat TikTok Ads Manager, lu ngiklan di TikTok itu kan 100.000 per hari kalau pakai Karkun ya, kalau nggak 200.000 gitu ya. Kalau Tokopedia beda nih ya, lebih bisa kita bisa setting juga kan, maksudnya mau ininya berapa per kliknya. Lu kasih budget lah. Ibaratnya kalau buat ngetes itu kurang lebih budgetnya $100, kurang lebih 1,5 juta lah, atau mungkin sampai 2 juta lu boleh cobain. Nah, ini testing ini cuma buat tahu ketika barang ini, contoh gini, gue udah bikin barangnya udah gue masukin. Ketika misalnya barang ini udah gue masukin, gitu ya, gue iklanin. Nah, gue pengen lihat responnya orang terhadap iklan ini bagus apa jelek, ya kan? Dengan budget terkecil, 1,5 juta sampai 2 juta. Nah, di sini kita misalnya kita udah beranalisa dulu nih. Oke, barang ini seperti apa? Gue harus menjual dari sisi apa? Nah, disinilah itu perlu kalian menemukan yang namanya unique selling point. Angle jualnya itu dari mana sih? Apa sih masalah yang diselesaikan? Karena kalau misalnya lo angle jualnya nggak nemu, susah buat jualannya. Misalnya gini, lo bayangin deh contoh ya, gue bikin produk gitu ya. Misalnya produk gue ini, anggaplah ini ya, kopi. Wah, lo lihat nih, gelas kopi nih ya. Ini kalau udah buka boleh ini nih ya. Ini dari jam buka udah aman ya. Ini kan gelas kopi lo kelihatan berasap gitu ya. Oke, kopinya berasap. Nah, ada nggak kelebihannya? Lo lihat dari packaging nih. Oke, packagingnya polos guys. Nggak ada apa-apanya. Terus lo lihat, oke, nih misalnya di video ini kelihatan nggak? Ya hitam doang. Namanya juga kopi. nggak ada bedanya gitu loh. Terus udah gitu rasanya gimana? Ya pahit sih. Namanya juga kopi gitu. Nah terus gue mau iklannya apa? Gue cuma bilang kopi panas. Siapa yang mau beli ya? Lu kebayang gak sih? Bener gak? Yang brand misalnya contoh gini ya, kayak contoh kalau kopi yang gue tahu kayak brand Kapal Api gitu ya, itu kan satu brand yang udah legend, udah lama. Sebenarnya produk yang dijual nggak mahal, produk dijual murah gitu. Tapi dia murah aja, dia tuh mencari angle-nya apa gitu loh. Di balik satu cangkir gelas kopi panas gitu. Nah itulah yang lu harus bisa tunjulin. Nah biasanya banyak seller bingung buat bikin kayak gini, bener kagak? Ya kan, pusing kan lu? Nah kalau kayak gitu, itu yang bikin kadang kalau fase pencarian angle ini lu juga susah, ini bakal bikin lu salah. Nah ini kelihatan di mana testing. Jadi sekali testing ya 1,5 juta, cobain jebret jalan, lihat hasilnya bagus apa enggak. Kenapa gue bilang 1,5 juta mendingan habisin? Karena gini, kita kadang nggak pernah tahu. Ini pengalaman gue ya, kita kadang nggak pernah tahu. Contoh hari ini, misalnya gue coba jalanin iklan, hari pertama jelek, hari kedua jelek, dan hari ketiga tuh jadi rame. Bisa, sering banget kejadian seperti itu. Gitu. Nanti hari kelima, hari keenam, makanya idealnya sih ya udah, lu coba jalanin. Tapi yang penting dari awal kita udah yakin ya, oke gue yakin, gue pede, gue mau kasih angle-nya iklannya ini. Ketika gue promosinya dari satu sudut ini, nah inilah menurut gue titik jual yang tingginya. Lu perlu cari pesan yang tepatnya, produk yang dijual USP-nya apa, ke siapanya. Nah ini baru yang kedua nih, di target ini kan lo harus tahu ya ke siapa ya. Gue mau jual ke siapa ya. Di sini kan lo memilih audience gitu kan. Nah biasanya sih kalau di awal kalau kita testing sebenarnya nggak usah terlalu spesifik ya, audiensnya lo boleh agak luas, mungkin cuman dari umur, dari lokasi gitu ya, cowok cewek gitu kan, atau orang yang suka sesuatu tertentu gitu kan, yang cukup luas. Karena dengan luas tuh kan cuman pengen lihat ini ada responnya nggak sih,
yang ngerespon tuh siapa sih gitu. Nanti setelah 1 minggu kita matiin. Bisa juga kalau udah expert, sebenarnya sih kalau udah expert nggak dimatiin sih, kita tinggal lihat datanya. Tapi kalau lu masih belajar, oke 1 minggu tepat lu matiin, begitu lu lihat. Nah, ketika lu lihat nih hasilnya gimana. Oh, ternyata ya iklan gue ini yang ngerespon CTR-nya sekian persen. Berarti kan yang cukup tertarik. Dari yang cukup tertarik, nanti yang lihat produk itu berapa banyak nih yang add to cart. Berapa banyak nih akhirnya yang jadi beli. Nah, di situ lo bisa melihat angka-angkanya. Nah, angka-angka di awal biasanya nggak bagus-bagus amat. Iya. Nah, makanya lu perlu masuk ke fase ketiga. Fase ketiga tuh apa? Dioptimasi. Dioptimasi itu kita cari nih, poin mana nih yang harus ditingkatin gitu. Nah, poin-poin ini yang penting. Dan biasanya nih, contoh salah satu spesialis kita di MIA adalah iklan. Jadi kayak di MIA itu, kita tuh, misalnya gini ya, banyak klien ke kita masuk, udah gitu dia udah punya toko. Tokonya ada yang udah jalan, ada yang masih kecil, ada yang masih baru. Biasanya kalau yang masih baru kita bilang, lu riset dulu nih. Ketika di riset, nanti ketahuan, kita kasih data, oh lu tuh harusnya kayak gini. Lu mau terapin nggak? Oke, lu terapin. Nanti begitu terapin, nanti kita langsung dirubah. Cara jualannya, angle-nya, kontennya, apanya, dirubah tuh semuanya tuh. Gitu ya. Nah, ini berlaku di TikTok, iya, Tokopedia juga sama ya kan. Tokopedia kan sekarang jadi gabung nih kan. Gitu kan. Nah, ketika dirubah gitu ya. Nah, biasanya kita sering banget ngelihat perbedaan. Jadi kayak, pertama nih, target awal tuh adalah, yang penting orangnya banyak dulu yang lihat beberapa hari pertama. Kan biar tahu ya. Nanti kan ada respon. Target kedua adalah kita lihat berapa persen orang yang ngerespon. Kita butuh mencari respon lebih banyak. Nanti yang ketiga, barulah kita bikin berapa persen orang yang belum terbayar. Nah, fase ini kan kalau disingkat ada awareness, consideration, conversion. Nah, ini fase-fase ini tuh biasanya kita bisa selesaikan dalam waktu kurang lebih 1-3 bulan. Nah, kenapa bisa beda-beda? Karena setiap toko beda gitu loh. Ada toko yang misalnya dari ownernya nih, kliennya tuh bisa gercep gitu ya. Gercep kayak, oh lu harus lakuin ABCD. Oke, kita langsung cepet tek-tek-tok gitu kan. Kita ngelakuin apa, dia ngelakuin apa, jadi bisa jalan paralel. Ini bisa sebulan 2 bulan beres. Tapi ada juga yang, lu perlu gini. Bentar, nggak bisa gitu pak. Ini gini-gini dulu. Wah, jadi lama kan? Maksudnya banyak waktu yang terbuang. Kebayang nggak poin gua? Nah, jadi itu dia nih 3 fase penting yang memang lu tuh harusnya bisa kerjain kalau lu mau jalannya smooth gitu ya. Jadi pilih dulu produknya, udah pilih, kita udah tentuin kira-kira mau jual ke siapa. Testing aja dulu, budgetnya nggak usah gede-gede. Yang penting kita cuma pengen tahu siapa sih kira-kira yang bakal tertarik. Ya, ibaratnya kalau misalnya di acara, kalau kayak anggaplah gue lagi ngobrol sama kalian gitu ya. Gue pengen tahu dong kalau bikin ini siapa sih yang tertarik gitu. Iklannya itu gitu aja, simpel gitu, kebayang nggak? Kan jadi tahu nih, oh yang tertarik lah ABCDEFG. Nah, nanti kalau orang yang tertarik barulah kita ngomong lebih banyak. Yang nggak tertarik nggak apa-apa gitu kan. Thanks for your time gitu kan. Sesimpel itu. Gitu ya. Nah, itu adalah 3 fase penting yang lu perlu lakuin. Nah, itu kan teorinya. Nah, prakteknya gimana ya? Prakteknya di sini lu gabungin deh semua fitur-fitur yang ada di TikTok dan Tokopedia. Mulai dari misalnya Tokopedia kan ngomongin top ads. Kalau top ads milih produk sama. Cari keyword. Nah, di sini nih agak mumet nih, mulai kan nyari keywordnya gitu kan. Nah, udah keyword jalanin bidding dulu pertama. Nah, ini testing. Biar dilihat hasilnya gimana. Oke, hasilnya udah keluar, nanti ada nggak yang bisa kita optimasi dari SKU-nya. Kan Tokopedia kalau udah kejualan yang bisa diedit, ada yang nggak bisa kan. Yang bisa diedit kita edit, yang nggak bisa ya udah. Kalau TikTok lebih complicated gitu kan. Apakah iklannya lewat live, apakah lewat PSA, apakah lewat video gitu kan, apakah lewat affiliate. Nah, ini berbagai channel inilah ini yang kita kerjain gitu ya. Nah, ketika lu kerjain nanti bakal ketemu pola-polanya seperti apa, hasilnya seperti apa. Dan ketika udah dikerjain baru deh lu bisa ngomong, oke, kita mau target ROAS-nya 7, 8, 10, 100 gitu. Gitu. Karena ada serius yang sampai gede gitu juga ada, cuman memang nggak semua. Gitu ya, nggak semua. Dan apakah semua bakal kayak gitu? Tergantung industri kalian. Gue bakal fair ngomong. Jadi kayak contoh, ada industri-industri yang contoh ya kayak kecantikan. Itu kayaknya 100 jarang deh, nggak pernah nemu. Elektronik cukup banyak yang bisa sampai segitu gitu ya. Terus yang mana lagi beda-beda nih, karena setiap bisnis itu beda, setiap industri itu beda, dan makanya kita di MIA sebenarnya punya berbagai pola buat bikin hasil. Kita udah punya berbagai best practice buat nemuin pola yang terbaik gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu 3 fase penting yang lu perlu siapin buat 3 fase penting yang perlu siapin buat ngiklan di TikTok dan Tokopedia. Nah, buat kalian nih yang masih penasaran, lo boleh tulis pertanyaan lo di komen, jangan lupa buat like dan share ke teman-teman lo.